bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa dalam Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian ya. Ya, hari ini adalah suatu hari yang luar biasa dan dimanapun Anda berada kami percaya bahwa kemurahan dan damai sejahtera Tuhan selalu menyelimuti keluarga Anda. Ada amin kan? Amin, amin. Ya, hari ini topiknya sangat spesial sekali Debbie ya. Topik yang kita angkat adalah between faith and science antara ya. Jadi iman antara dan iman juga dan antara pengetahuan. Yang mana nih? Kira-kira berbicara tentang apa sih dia? Tentang kesehatan Daniel. Oh gitu ya. Jadi, ada seorang dokter yang menjadi narasumber kami, namanya adalah seorang dokter yaitu Dr. Dasaat Mulijono. Ya, ini sangat menarik sekali dan siapapun Anda yang concern tentang kesehatan kita, bagaimana menjaga kesehatan supaya bagaimana kita nggak sakit jantung, bagaimana nggak stroke. Nah ini acara yang paling cocok sekali buat Anda. Tetapi jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui www.anugerah.net dan kami juga punya Facebook, kami juga punya Twitter. Follow kami dan ikutin kami dan kami percaya bahwa banyak sekali yang akan kami lakukan dan pasti akan memberikan dampak yang sangat positif buat kehidupan Anda. Benar? Amin. Ya. Nah pemirsa, sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, mari terlebih dahulu pemirsa kita mau simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini lantaran jika seseorang memiliki ilmu, namun tanpa dilandasi sebuah keimanan, maka hasilnya akan nihil. Begitupun sebaliknya. Contohnya, dalam dunia medis, sebagian orang berpendapat hidup dan mati mereka berada di tangan Tuhan. Maka itu, ketika mereka mengidap suatu penyakit, maka sepenuhnya mereka bergantung pada Tuhan, tanpa ada usaha apapun untuk berobat. Lalu sebenarnya, bagaimanakah menempatkan kedua hal ini agar berjalan seimbang dan selaras? Simak Good News sesaat lagi yang mengangkat topik Between Faith and Science bersama Dr. Dasaat Muljono. Takut nantinya ada yang pendapat di masyarakat takut nanti ketahuan penyakitnya. Jadi gitu. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa dan Tuhan Yesus memberkati. Ikutilah Seminar Indofest, sebuah konferensi yang diperuntukkan bagi pelayan anak, pembina, guru, dan orang tua. Tanggal 9 sampai 11 Agustus 2012 di ICC Mall MGK lantai 9 sampai 10 Kemayoran, Jakarta. Hubungi 021 983 00791. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Ya pemirsa, Anda sedang menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah Between Faith and Science. Seperti yang kami janjikan, di studio telah hadir Dr. Dasaat Mulijono. Halo dokter, apa kabar? Oh, baik. Akhirnya datang lagi ke Good News Program dok ya. Dr. Dasaat ini jangan lupa loh bahwa predikatnya dia itu pangkatnya banyak banget. Jadi sampai lupa supaya aman Dr. Dasaat Mulijono. Is that okay with you? Ya, Dasaat, Nggak oke. apa-apa, oke. Ya. Bisa cerita nggak kepada pemirsa Dr. Dasaat ini siapa dan apa gitu secara singkat? Oh, secara singkat dokter jantung, ya juga dokter ahli penyakit dalam, Oke.
Ya, saat ini praktek di 2 tempat rumah sakit dan praktek di rumah. Oh, oke. Ya, tentunya pasiennya banyak sekali, Dok ya. Dibatasi. Oh, dibatasi. Supaya ada waktu buat Tuhan. Luar biasa sekali. Oke. Hari ini kita berbicara tentang faith and science, Dok. Yap. Dalam koridor banyak orang yang akhir-akhir ini sakit. Maksudnya sakitnya sakit parah, sakit jantung, stroke kemudian ya. Orang-orang yang kita lihat usianya baru 30-an, baru 40-an tapi udah meninggal gitu loh. Nah, ini fenomena apa yang menurut Anda sebagai seorang dokter jantung dan seorang internis gitu? Jadi ada beberapa hal ya, kalau yang dari segi faith dulu. Ya. Tuhan tidak pernah membiarkan orang meninggal begitu saja. Ya, pasti ada kesalahan yang diperbuat. Ya. Nah, dalam hal segi kedokteran, kita banyak sekali pasien-pasien itu sebelum dia sakit, dia tidak mau berobat. Karena alasannya banyak lah. Mahal. Misalnya apa? Mahal. Satu mahal. Kemudian? Kedua juga dia overconfident. Gak apa-apa, gak dirasa-rasain. Dia merasa gitu bahwa ya. ada juga yang semuanya dapat dijawab dengan olahraga. Jadi pasien ada yang nggak pernah cek kolesterol, nggak pernah cek gula, nggak pernah cek tekanan darah. Dia bilang saya ini olahraga aktif, pasti aman. Makan dijaga gitu misalnya? Nggak juga. Oh. Jadi dia cuma kuncinya olahraga. Oh, jadi karena makan nggak dijaga mereka aktif olahraga dan Nah, mereka dia nggak tahu overconfident sampai gitu. dia kena stroke atau kena jantung, dia nggak tahu kolesterol dia berapa, gulanya berapa, tahu-tahu kena. Kemudian apa lagi yang berikutnya yang membuat seseorang nggak ke dokter gitu? Dia juga ada kuasa-kuasa kegelapan. Jadi dia dihalangi sehingga dia tidak bisa bertemu sehingga mencapai jalan keselamatan. Karena saya bilang kan Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk ujungnya cuma satu, agar orang itu bisa mengenal dia dan masuk surga. Oke, ada nggak faktor misalnya seseorang takut ke dokter, nggak mau disuntik misalnya? Ada. Wah, itu ada juga tuh. Terutama dia takut nantinya, ada yang pendapat di masyarakat takut nanti ketahuan penyakitnya. Jadi dia bilang, jadi misalnya ada benjolan kecil, dia biarkan sampai suatu hari benjolan itu sudah besar, udah menyebar kemana-mana, misalnya itu kanker, baru dia ke dokter. Karena dia takutnya itu. Jadi ini sesuatu pemikiran yang saya pikir bodoh sekali. Ya, Padahal kalau tidak itu bijaksana. diketahui sejak awal, maka pengobatannya juga gampang, dokter Masih ya? nggak gampang juga kadang-kadang. Misalnya dia kanker di payudara. Mungkin kalau diketahui dari awal, ya payudaranya hilang satu. Ya, Jadi ada resiko yang harus dia diambil, takut tapi dia dengar nyelamatin tetangganya ini, jadi dia bilang ya udah dibiarin aja. Sampai Oke. akhirnya dia sudah menyebar kemana-mana, dia menyesal, dia datang sudah terlambat. Oke, sebagai seorang dokter yang juga seorang anak Tuhan yang luar biasa, dokter pernah nggak ngelihat mujizat-mujizat pada waktu Anda menghadapi pasien-pasien yang sakitnya parah, misalnya seperti itu? Oh banyak. Ada contoh misalnya? Ya, misalnya kita lihat orang yang dia punya penyakit yang jelas-jelas nggak bisa disembuhkan secara kedokteran. Kemudian dia sudah berserah sama Tuhan. Kita tahu karena Tuhan selalu membuka jalan, kita doakan bersama, tahu-tahu kita dengar beberapa minggu kemudian dia sudah sembuh. Dan dia misalnya bukan bidang saya, dia misalnya ada penyakit kanker. Dicek sama dokternya juga bingung. Kok bisa hilang? Ya, Jadi istilahnya kanker harus sembuh. diuji dulu secara medis, termasuk kesembuhan itu sendiri juga ya? Oh iya, karena banyak juga orang mengklaim itu terjadi mukjizat secara ilahi, Ya. tetapi diagnosis awalnya nggak jelas. Jadi dia bilang, oh dia cerita begini, dia belum tentu dia kanker. Kita bilang ada bukti dulu mana, bahwa dia ada suratnya, bahwa dinyatakan dia kanker, dinyatakan dia sudah stadium berapa, jelas ada ininya, baru nanti kita doakan, kemudian dibuktikan lagi memang hilang. Baru Berarti- itu namanya mukjizat secara ilahi. Berarti meskipun seorang dokter, Anda juga melihat bahwa Tuhan bekerja nih. Oh iya ya, dong, dalam kalau enggak kita kan, pekerjaan Anda kalau kita sehari-hari. misalnya ini nggak terjadi, iman kita goyah dong. Pernah nggak Betul. ngadepin orang yang mati terus kemudian hidup kembali? Oh ada kan waktu Nah, itu bisa di Seriang ceritakan? dulu. Ini menarik banget. Ada, jadi kita pernah ada pasien, dia mati ya karena kita yakin bahwa dia mati karena istrinya si pasien adalah seorang dokter. Jadi secara klinis mati ini? Mati di rumah mati, Oke. kemudian dibawa ke saya, ya istrinya tanya, dokter percaya gak kebangkitan setelah kematian? Waktu itu saya belum pernah melihat kan, jadi saya juga bilang percaya aja deh, ngomong percaya, tapi saya nggak tahu bahwa Tuhan mau melakukan suatu acara besar terhadap saya. Karena kemudian dia mati yang kedua kali di rumah sakit.
Dokter ngelihat sendiri nih? Ngelihat, karena dia sudah dicoba diresusitasi sama dokter anestesi sama dokter lain nggak berhasil, dia mau lepas semua, saya dihadapi oleh istrinya, dia bilang, dokter kan kemarin bilang percaya kebangkitan setelah kematian. Jadi saya dengan terpaksa sekali ya, karena takut malu, malu. Karena saya belum melihat kuasa ini, walaupun saya baca di Alkitab. Nah, kemudian jadi yang lain, dokter lain sudah tidak mau resusitasi. Jadi saya sendiri yang resusitasi sambil saya berbahasa roh. Itu jantungnya, Anda itu adrenalin mas gitu nggak? Nggak, bagaimana Anda sendiri waktu itu? Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya jangan dipermalukan. Yang saya pikirkan itu dulu. Sebenarnya jangan dipermalukan Tuhan. Tolonglah buat suatu mukjizat. Kemudian jantungnya yang udah stop, dia mulai lagi. Wow. Berarti kalau memang manusia itu sudah flatline, itu udah pasti mati? Harusnya udah mati, tapi tetap aja kayak Alkitab menyatakan, kalau orang itu nggak mau percaya, walaupun ada orang kembali dari kematian, di situ Yesua mengatakan tentang kesaksian dirinya sendiri. Karena kemudian dia disalibkan dan dia dibangkit dari mati. Tetap orang tidak akan percaya. Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, Dr. Dasar ini berbicara tentang seorang pasien yang bernama Pak Kusno. Pak Kusno sendiri pernah kami undang di studio kami di Good News Program. Dan orang itu memang pernah luar biasa sekali, mati 2 kali. Dan tetapi puji Tuhan, sekarang dia sudah ada di surga, kematian yang ketiga, dan kemudian dia berangkat dalam iman dan kepercayaan yang sangat penuh. Bagaimana dengan Anda? Between faith and science. Hari ini kami percaya bahwa pemikiran Anda akan dirubahkan oleh Tuhan dan iman Anda juga akan dikuatkan dengan cara yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Good News Program. Imannya nggak sampai, sedangkan Tuhan kita bilang sendiri kalau kamu percaya, gunung pun akan terpijak. Dia iman nggak sampai, tapi dia merasa bahwa dia sampai. Dipaksa-paksakan gitu. Akhirnya dia meninggal, konyol. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Ikuti dan hadirilah SKGI 2012, Seminar Kesatuan Gereja Internasional dan Billion Soul Summit pada tanggal 24 sampai 27 Juli 2012 di Graha Betani Nginden, Surabaya. Info seputar SKGI 2012 silakan menghubungi di nomor telepon 031 593 6880. Antara iman dan juga pengetahuan. Yang mana nih, pemirsa sekalian? Dalam Good News program acara hari ini kita mengangkat seorang dokter yang bernama Dr. Dasaat Mulijono dalam satu topik yaitu Between Faith and Science. Silakan, Dok. Nah, Dok, ini kalau mau ngomongin tentang iman, banyak orang yang punya pandangan seperti ini. Kalau beriman sama Tuhan, ya nggak usah berobat, nggak usah pergi ke dokter, nggak usah minum obat, kan Tuhan bisa tuh sembuhkan secara supranatural gitu. Seakan-akan mereka tidak melihat bahwa Tuhan juga bisa bekerja melalui tangan dokter, melalui obat-obatan gitu kan. Coba Dok, berikan pencerahan kepada pemirsa Good News. Saya sendiri percaya kalau orang itu sudah imannya sampai seperti rasul-rasul, dia akan sembuh. Tapi iman dia nggak sampai ke situ. Jadi kalau iman dia bulat, dia betul-betul seperti Yesua atau seperti Rasul, dia akan sembuh sakit apapun juga. Tapi imannya nggak sampai ke situ. Jadi dia kayak kita bilang misalnya, kita suruh coba siapa yang bisa berjalan di atas danau. Tidak ada yang bisa. Imannya nggak sampai. Sedangkan Tuhan kita bilang sendiri kalau kamu percaya, gunung pun akan terpijak. Dia iman nggak sampai, tapi dia merasa bahwa dia sampai. Dipaksa-paksakan gitu. Akhirnya dia meninggal, konyol.
Banyak nggak dok yang seperti itu? Bukan banyak lagi, 90% lebih. Ada kasus nggak yang pernah dokter hadapi? Kita banyak. Jadi kadang-kadang ini kita bukan omong tentang orang yang tidak sanggup berobat ya. Kayak misalnya kena jantung, sakit jantung, ya nggak sanggup melakukan intervensi karena mahal dia. Dia nggak punya dana. Kalau nggak punya dana, ini dia punya dana. Susah diomong lah. Ya, dia punya dana, tetapi sayang mengeluarkan dana itu. Pelit. Jadi pelit. Oke. Ya, jadi dengan jalan alih dia pergi ke gereja. Nah di gereja dia bilang dengan imanmu kamu akan sembuh, dia percaya, akhirnya meninggal. Ya itu banyak juga kasus kanker karena saya pelajarin iman dia nggak sampai ke sana. Orang dia masih Kristen bayi, dia baru datang belum tentu juga dia menerima Tuhan pada saat itu. Dia di mulutnya menerima, tapi dia belum ada perjalanan hidup dengan Tuhan. Jadi tiba-tiba dia mau menjadi iman seperti Rasul, bagaimana? Menurut Anda sebagai seorang dokter, Anda pun mengaminkan kalau seseorang itu bisa disembuhkan secara natural. Kalau dia imannya sudah sampai ke situ. Nah, bagaimana menyeimbangkannya sekarang, Dok? Nah, sementara itu dia kayak kita begini. Kayak misalnya tadi Pak Daniel bilang lapar. Ya, kalau Pak Daniel imannya sudah seperti Yesua 40 hari 40 malam. Bisa Nggak usah makan, nggak usah minum, bisa nggak usah kan belum sampai. Nggak bisa. Nasi goreng enak dong. Iya. Belum sampai ke situ, tapi mencoba-coba mau sampai. Betul. Gitu. Jadi Tuhan seperti kita lihat perjalanan antara Lukas, ya seorang tabib, dengan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mengalami luka-luka, ya kesian sekali Rasul Paulus tidak pernah tercatat sakit, tapi luka-luka karena ditibuk batu. Habis menginjil. Nah itu Lukas yang obati. Jadi Tuhan mengadakan partner Lukas yang diberikan ilmu pengetahuan kedokteran untuk melaksanakan misi ini bersama dengan Paulus. Paulus memberkati Lukas, Lukas memberkati Paulus. Jadi maksud Anda di dalam firman Tuhan pun ada keseimbangan gitu. Ada kesimbangan kalau kita misalnya belum ini memang Tuhan mengangkat dokter, ya Tuhan mengangkat dokter, Tuhan mengangkat orang-orang buat restoran, ya buat makanan supaya kita bisa makan dan minum supaya kita bisa berobat. Iya. Luar biasa. Ya, jadi sebenarnya nggak salah dong pergi berobat gitu ya, Dok ya? Memang dia harus ke situ karena sampai saat ini saya belum menemukan orang yang punya iman setara rasul-rasul. Jadi jangan coba-coba mau minta kesembuhan itu. Tapi memang ada orang-orang juga yang disembuhkan seperti yang Anda katakan tadi. Ya, karena itu kasih karunia Tuhan. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, hari ini kita mau berbicara dengan Dokter Dasa tentang sakit stroke nih, Dok. Ya. Sakit stroke atau sakit jantung, Anda sebagai seorang ahlinya nih adalah orang yang cocok untuk kita belajar dari Anda. Nah, apakah cara yang paling baik untuk seseorang sampai nggak kena stroke gitu? Satu, misalnya orang itu darah tinggi. Darah tinggi itu berarti? Tinggi gampang tinggal ditensi, diketahui dia darah tinggi. Ya. Kemudian kolesterol yang tinggi. Kolesterol ada dua, kolesterol yang jahat yang disebut LDL dan kolesterol yang baik yang disebut HDL. Kolesterol yang jahat harus serendah mungkin, kolesterol yang baik HDL harus setinggi mungkin. Itu faktor risiko. Kemudian kencing manis. Ya kadang-kadang kita kalau nggak dicek, yang mana tahu. Ya nggak bisa kita bilang, oh kalau kita kencing tidak ada semutnya. Ada pasien saya yang begitu. Oh kalau kencing nggak ada semutnya, Dok. Berarti bukan kencing manis. Nah, itu mah. Ada aja. Itu zaman kita dahulu. Bisa dicek sekarang cuma berapa detik ketahuan. Iya. Ketahuan. Ada lagi? Kegemukan. Nah gitu betul kan, nggak kegemukan nih. Faktor resiko, jadi keluarganya kena jantung, keluarganya kena stroke. Misalnya bapaknya, mamanya, pamannya itu kena jantung atau kena stroke, kita cenderung bisa kena juga. Oke, hati-hati. Jadi apakah orang yang stroke itu pasti kena sakit jantung dulu? Enggak, dia beda, tapi mirip-mirip. Faktor risiko mirip-mirip. Karena semua dua-duanya sistem pembuluh darah. Satu pembuluh darah jantung, satu pembuluh darah otak. Oh, tapi kan nyambung ya, Dok ya? Nyambung, jadi faktor risikonya sama. Oke. Kita akan lanjut setelah break. Menarik nih, ya. menarik sekali ya. Kita mau belajar lebih banyak nih. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami karena hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang kesehatan ya. Kami akan kembali setelah break yang satu ini. Ikutilah Seminar Indofest, sebuah konferensi yang diperuntukkan bagi pelayan anak, pembina, guru, dan orang tua. Tanggal 9 sampai 11 Agustus
2012 di ICC Mall MGK lantai 9 sampai 10 Kemayoran, Jakarta. Hubungi 021 983 00791. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
ya. Jadi ada Crossroads hari ini pemirsa ya yang sudah menghibur kita dengan lagunya yang luar biasa. Dengan albumnya URMG, You Are My God. You Are My God. Ya, bisa dikenalkan dulu nggak juru bicaranya siapa, terus kemudian personalnya daripada Crossroads ini siapa aja? Oke, saya mau perkenalkan teman-teman saya sendiri vokalis di sini, Andreas Arifin atau biasa dipanggil Aan. Di drum ada Yoyo Adi Nur Cahyo. Di bass ada Paul Hendry. Di gitar ada Denny, tapi dia juga sebagai komposer juga. Di keyboard ada Jeffrey, dia juga sebagai komposer juga. Wow, hebat sekali. Iya, kasih. Okay. Berapa lama Crossroads ini sudah bergabung sebagai satu tim? Crossroads ini bergabung dari 9 Mei 2009. Oh, oke. Udah cukup lama juga berarti ya? You Are My God ini album yang keberapa? Ini album pertama kita. Jadi memang kita terbentuk dari masing-masing denominasi gereja. Ya. Kita juga kebetulan memang bukan kebetulan tapi semua karena rencana Tuhan kita punya visi yang sama, yaitu untuk menjadi yang lain dari yang lain. Misalnya apa tuh maksudnya dalam hal apa? Yaitu kita pengen mendedikasikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, talenta, untuk bisa menjadi berkat buat baik suku bangsa maupun bangsa-bangsa. Ya. Boleh tahu nggak kenapa grupnya dikasih nama Crossroads? Crossroads itu kan persimpangan jalan. Iya. Crossroads itu persimpangan jalan. Jadi di sini kami melihat bahwa banyak sekali bukan hanya anak muda, tapi semua orang di muka bumi ini dari berbagai suku, bangsa dan bahasa, mereka semua kadang bingung di mana mereka bisa menemukan keselamatan. Keselamatan itu hanya dari satu nama, itu Tuhan Yesus. Betul. Dan kadang-kadang mereka bingung, saya pilih agama ini, agama tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus. Jadi rupanya kalian adalah seorang yang bukan hanya pemusik ataupun penyanyi aja, tetapi orang-orang yang membawa message, suatu pesan gitu, pesan kehidupan kepada orang yang mendengarkan musik Anda. Kami ucapkan selamat atas album perdananya dan biarlah grup ini dan kehidupan masing-masing kalian jadi berkat untuk banyak orang yang berjumpa dengan kalian. Terima kasih. Sama-sama. Nah pemirsa, sekarang waktunya kuis yang dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah album keberapakah You Are My God ini, album dari Crossroads ya. Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor yang tertera di layar kaca dengan format seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap ya, dan jawabannya. Kalau Anda mengirimkannya melalui email ke goodnews@anugerah.net, jangan lupa sertakan nomor HP Anda. Kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Crossroads, You Are My God. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali setelah break yang berikut ini. Kalau orang misalnya tensinya tinggi, dia banjo jumping udah pasti dia nanti di bawahnya kena ya, kena stroke, selesai ya. Shalom pemirsa, masih ingat dengan program Church Makeover kami? Puji Tuhan, program ini masih berlangsung dan kami sudah memakeover 11 gereja. Dan kali ini adalah Church Makeover yang ke-12. Dan tim Anugerah Ministries sudah melakukan survei di Magetan, Jawa Timur. Berikut ini adalah kondisi gereja dan pastori GBI Magetan. Setelah melakukan survei sebelumnya di GBI Magetan, akhirnya kami memutuskan untuk memakeover gereja tersebut. Gedung gereja memerlukan penggantian pada plafon, kuda-kuda, cat, exhaust, dan ceiling fan baru. Selain itu, mereka juga memerlukan makeover untuk pastori mereka juga. Pada tanggal 7 Juni 2012 adalah hari yang sudah dinantikan oleh pendeta Abu Ahmad Salomo, gembala dari gereja tersebut. Kemudian kami pun melakukan MOU, Church Makeover yang ke-12. Dalam Mazmur 126 ayat 5 mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini adalah gambaran yang jelas tentang kondisi pendeta Abu. Anugerah Ministries sangat bersyukur dapat dipakai Tuhan untuk membawa mujizat bagi hidupnya. Dan hal ini hanya bisa terjadi karena Tuhan benar-benar baik. Dan adanya para partner-partner yang selalu mendukung kegerakan ini secara luar biasa. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan kondisi gereja dan pastori GBI Magetan.
Terus dukung kami untuk dapat melakukan church makeover berikutnya. Pada kesempatan ini, saya mewakili Anugerah Ministries mengucapkan terima kasih atas semua dukungan doa maupun dana yang telah disalurkan ke rekening Yayasan Anugerah Presindo. Demikian news update hari ini, saya Shirley Louis pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Kembali bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu topik yang sangat menarik yaitu Between Faith and Science bersama dengan Dr. Dasaat Mulijono. Silakan, Dok. Ya, tadi dokter sudah sebutkan beberapa hal yang bisa menyebabkan stroke atau heart attack ya, serangan jantung terjadi. Ada lagi mungkin yang lain, Dok, selain itu? Tadi yang juga penting sehubungan dengan kita umat Kristen, yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu emosi yang negatif. Itu faktor resiko untuk kena stroke, jantung, kanker, dan segala banyak macam penyakit. Emosi orang yang suka marah gitu. Satu, marah. Terus? Kemudian kalau ada orang salah sama kita nggak mau mengampuni. Dendam. Dendam ya. Hatinya itu nggak pernah berada dalam keadaan peace. Secara medis ya, Dok, orang yang marah ketemu dengan orang kan jantungnya berdegupnya kencang banget. Bedanya apa dengan seseorang yang akan lompat dari pakai bungee jumping nih? Adrenalinnya juga tinggi nih. Berdegupnya kencang banget. Nah, dari segi medis apa bedanya? Sama, itu nggak bagus untuk jantung, nggak bagus untuk dia salah satu kalau kita sering melakukan kayak adrenalin rush begitu, itu nggak bagus, dia merusak pembuluh darah, merusak sistem endotel pembuluh darah. Tapi bukannya orang yang misalnya baru bungee jumping atau terjun payung itu rasanya plong banget gitu? Nggak juga ya. Jadi dia merasa mungkin begitu, tapi dari segi medis itu sebetulnya kurang begitu bagus. Kalau orang misalnya tensinya tinggi, dia bungee jumping udah pasti dia nanti di bawahnya kena stroke. Selesai ya. Tensinya akan tinggi sekali, akan 200 lebih, dia akan pecah ya. Nah, Dok, kita hari ini mau belajar pencegahannya. Jadi gimana caranya nih mencegah supaya yang pertama tadi apa? Darah tinggi. Darah tinggi. Nah, menjaga supaya level darah kita nggak naik itu gimana? Nah, itu kembali lagi ya, kan itu prosesnya lama. Jadi dari muda kita lihat kebanyakan darah tinggi ini dibilangnya kita nggak tahu sebabnya. Tapi kalau secara kita anak-anak Tuhan, kita tahu sebabnya. Dia mungkin dari mudanya tadi marah-marah. Oh, ya. itu memang sangat, dia udah mendarah daging. Zaman dahulu kan orang bilang blue drake itu, Dok. Ya, soalnya kita lihat nggak pernah ada tercatat ya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tiba-tiba dia mati mendadak kena stroke, pecah atau apa enggak. Ya. Jadi dia harus peace. Ada damai sejahtera di hatinya. Jadi orang yang cenderung stabil, moodnya nggak naik turun, ini lebih panjang umur gitu? Iya. Oke. Ya, juga kita lihat. Makanan juga bisa. Penting. Kan kita bilang salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Nah, kita lihat makannya banyaknya minta ampun. Ya, segala lemak-lemak dimakan. Tidak ada orang zaman dahulu, kita perjanjian lama, juga orang Israel, tidak memakan minyak-minyak. Dia makan juga lemaknya untuk persembahan. Ya, dia makan dagingnya itu pun jarang, lebih banyak makan buah dan sayuran. Ini dia makannya banyak. Ya, nasinya banyak, dagingnya banyak, lemaknya banyak. Ya, dia nggak kena stroke, jangan salahin Tuhan lah. Yang kedua, Dok, yang kedua tadi apa kolesterol ya? Nah, menjaga kolesterol ini gimana sama supaya juga. LDL-nya Satu genetik dulu, HDL-nya genetik. Jadi kita ada orang yang dia memang gifted ya, maksudnya secara genetik dia bagus. Ya, jadi kita ada orang yang dia makannya banyak minyak, makan lemak-lemak, tapi kolesterolnya lumayan bagus. Ya. Ada orang yang makan kolesterolnya nggak begitu banyak, tapi tinggi sekali, dia genetik. Jadi bapaknya udah kena jadi kolesterol. memang ada ya orang yang makannya gila sekali tapi stabil gitu? Yes, tapi dikit. Jadi dia punya genetik yang ini seperti Pak Daniel tahu ada orang dia memang IQ-nya tinggi. Nggak belajar pun juara terus? Betul. Seperti dokter gini? Gelarnya banyak ya. Iya. Oke, jadi menjaga makanan ya untuk yang kolesterol ini. Ya, menjaga makanan penting juga. Kalau yang penting kita mau kemukakan pada hari ini, dia berobat. Jadi jangan sayangkan uangnya itu. Tapi ke dokter mahal sih. Ayo, ngaku nggak? Ke dokter Dasaat mahal loh. Kita begini, kita ada masalah. Ya. Saya lama hidup di luar negeri. Di sana ke dokter itu gratis. Nah, gratisin dong kalau gitu. Nah, gratis karena pemerintah yang bayar. Jadi sistemnya asuransi. Di kita belum ada. Iya. Jadi kalau kita nggak cerdik-cerdik sendiri,
ya kita nanti kena stroke, kena jantung. Padahal kita periksa aja, nanti periksa lab juga mahal kan, kita tahu sendiri. Betul. Kita periksa kolesterol, kita periksa kelengketan darah, kita periksa tensinya, kita periksa gulanya, kita periksa semua. Nanti kita masukin program untuk pencegahan. Ada orang yang bilang juga nih, ini konotasi. Jangan ke dokter itu nanti digorok, cari-cari nggak sakit ini malah sakit itu nanti. Gimana? Ya kita bilang kan kita hidup dalam konteks kita bilang dengan Tuhan menciptakan. Orang ada maksudnya. Nggak pernah Tuhan bilang semuanya itu akan dilakukan. Dia bilang kamu akan bersusah payah. Ya ketika Adam jatuh dalam dosa, dia bilang kamu akan bersusah payah mencari naik. Sama juga kita profesi apapun, kita memberikan jasa, kita layak mendapatkan imbalannya. Betul. Ya, dia juga maksudnya belum ada kita baca di Alkitab bilang belum ada anak orang benar mengemis, minta-minta. Jadi kita percaya apapun kita punya pekerjaan, kita akan diberkati. Mudah masing-masing bagiannya. Kalau kencing manis gimana jaganya, Dok? Kencing manis pertama kita tes dulu. Ya pertama salah satu faktor resiko untuk kencing manis keturunan. Genetik. Sama ya, genetik juga. Nah, jadi kalau ada bapak, mama kita atau paman kita yang kena, kita hati-hati. Ya, kemudian caranya pencegahannya? Kegemukan. Orang gemuk cenderung bisa kencing manis. Karena apa, Dok? Karena dia kalau gemuk itu sel-sel lemak itu membuat insulin resisten. Jadi badannya nggak bisa ngambil insulin. Sehingga gulanya akan naik. Jadi kurangin makan. Nah makan juga dia udah tahu kencing manis, dia nggak pernah olahraga. Makannya manis-manis, ya minum-minumannya manis. Ya itu sangat bahaya. Kemudian juga jangan pernah dilupakan. Belum lama ini kan kita ada isu makan dikasih pengawet. Itu merusak. Nah, itu gimana nih? Dia bisa merusak pankreas, sehingga orangnya nanti bisa berkembang menjadi kanker, kencing manis segala macam. Jadi kalau misalnya makanannya ada borak, ada pestisida, ada merusak formalin itu. Jadi bahaya sekali, maka itu kita makan makanan yang segar, jangan makan makanan kaleng. Kalau dengan emosi, Dok, bagaimana menjaganya supaya stabil? Ya, terimalah Roh Kudus. Buah roh, Dok ya. Buah roh. Oke, kita akan lanjut setelah break ya. Menarik sekali. Nah, pemirsa, banyak sekali di antara para pemirsa yang mengirimkan SMS memerlukan bantuan doa dan konseling kepada kami. Sebagian besar adalah masalah kesehatan, entah anaknya sakit, bapaknya sakit, ibunya sakit, istrinya sakit, atau suaminya sakit. Pokoknya banyak banget yang tentang kesehatan. Karena itu Dr. Dasaat Mulyono hari ini datang untuk memberikan pencerahan kepada kita semua untuk menjaga kesehatan kita. Karena itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali dengan lebih banyak good news. Itu kesalahan dari banyak dokter. Kita kadang-kadang kita menyebut diri kita anak Tuhan. Kita bilang kita orang Kristen. Tetapi kita tidak pernah memberikan kredit kepada Sang Pencipta kita. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Irina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat apakah kita ini sehat ataupun sakit. Kadang-kadang kita mau cari dokter, tapi kadang-kadang juga takut gitu loh ya. Takut karena orang bilang, kita tinggal di kota kecil, atau dokter itu mahal, atau ini dan itu. Nah sekarang kita akan belajar dapat jawabannya dalam Good News episode Between Faith and Science bersama dengan Dr. Dasaat Mulyono. Dok, langsung mau tanya ke dokter ya. Orang bilang kalau ke dokter itu bukan hanya mahal takutnya, tapi apalagi dokter di Indonesia gitu. Minta maaf nih dok, with all due respect to you gitu ya. Kenapa dokter-dokter itu kok banyak sekali yang salah diagnosa gitu loh?
kita kembali lagi ke ilmu pengetahuannya. Ya. Jadi pendidikannya, ya karena saya kebetulan juga puji Tuhan dididik di luar negeri, mutunya. Jadi mutu pendidikan kedokteran, kemudian juga hikmat yang Tuhan berikan. Menurut Anda apakah ilmu kedokteran di Indonesia ini yang tidak baik mutunya atau apa, Dok, dibandingkan dengan mutu pendidikan di luar negeri? I have no comment on that, guys. Apakah ini berhubungan dengan personelnya atau dengan kurikulumnya? Semuanya berhubungan dengan kurikulum. Jadi kita lihat kayak misalnya restoran, sistem restoran, Pak Daniel tahu kenapa di zaman sekarang sih kita udah mendingan ya, karena kita sudah banyak mengkopi restoran-restoran dari luar negeri. Yeah. Nah, kita lihat mutu mereka tinggi. Ya dulu kita kadang-kadang mau makan di restoran, sendok garpunya masih ada bekas nasi, kotor. Toiletnya kotor sekali, ada kecoa, ada segala macam. Sekarang kan udah hampir nggak ada karena dia sudah mengkopi sistem dari luar negeri. Maksud Anda adalah kurikulum di Indonesia sekarang juga lagi mengejar gitu. Ya. Mengejar gitu. Saya mau nanya gini, pada saat Anda sebagai seorang dokter mengobati pasien yang datang berobat, dan kemudian pasien ini sembuh, apakah dokter merasa bahwa, oh saya hebat nih, saya nyembuhin gitu? Atau Anda tetap memberikan kreditnya kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memakai Anda untuk menyembuhkan pasien ini melalui tangan Anda gitu? Gini, jadi kalau kita lihat dalam konteksnya ya, itu sehubungan dengan kepercayaan kita. Kalau kita betul-betul anak Tuhan, pasti kita tahu bahwa kita diciptakan untuk Dia. Ya, apapun yang kita lakukan harus mengarah pada memuliakan Dia. Nah, itu kesalahan dari banyak dokter. Kita kadang-kadang kita menyebut diri kita anak Tuhan. Kita bilang kita orang Kristen. Tetapi kita tidak pernah memberikan kredit kepada Sang Pencipta kita. Kita mengklaim bahwa kalau pasien itu sembuh, kita mau diangkat sama pasien. Udah belum dipuji-puji. Sebetulnya harusnya kita kembalikan bahwa dia bisa sembuh. Itu karena jalan Tuhan. Tuhan yang memakai kita sehingga pasien itu sembuh. Nah, bertumbuh dari seseorang yang punya pendidikan luar negeri. Anda juga pernah bercerita kepada kami bahwa Anda praktek di Australia selama 16 tahun. 15 tahun. Dan itu tentunya membentuk suatu ideologi yang sangat luar biasa sehingga tercipta Anda hari ini. Ya. Nah, titik balik apa yang membuat Anda kemudian mulai mengaku, iya, memang Tuhan yang menyembuhkan gitu loh. Seperti yang tadi Anda katakan. Karena kita lihat banyak terjadi, misalnya saya bekerja sehari-hari sebagai intervensional kardiologi. Ya. Itu berhubungan dekat sekali dengan nyawa manusia. Bisa kalau kita tindakan salah atau apa, namanya manusia bisa salah. Orang itu akan meninggal di depan kita. Nah, puji Tuhan belum ada yang meninggal. Dan kita selalu doa. Dan kita tahu bahwa kita telah dibungkus oleh darah Yesua. Ya, betul. Kita Roh Kudus menjaga kita. Sehingga itu tidak terjadi, jadi dia bersaksi, Roh Kudus yang ada dalam kita bersaksi bahwa dia selalu bersama-sama kita dalam pekerjaan apapun juga. Sehingga ketika malam hari kita merenung, kita mulai memikirkan kenapa di lain tempat banyak kejadian kematian, kenapa di kita hampir nggak pernah. Jadi itu suatu kesaksian, bukan kesaksian dari manusia yang kita butuhkan, tapi kesaksian dari Tuhan itu sendiri melalui Roh Kudus, bahwa dia bersama-sama kita dan melindungi pasien-pasien kita dari bencana, dari malapetaka. Iya. Nasihat apa yang Anda bisa berikan kepada orang-orang yang tinggal di kota kecil, yang nggak punya akses ke dokter sehebat dokter Dasaat misalnya? Oh, saya nggak menyebutkan diri saya hebat. Tapi kalau untuk orang yang di kota kecil, kita bilang Tuhan sudah punya rencana masing-masing. Saya melihat, jangan Pak Daniel kaget, banyak sekali orang yang hidup di kota-kota kecil, pedalaman, umurnya panjang-panjang. Kenapa? Dia pagi-pagi udah harus bangun, harus bercocok tanam. Itu sama dengan olahraga. Dan nggak ada orang di daerah, tahu-tahu badannya gemuk. Badannya kurus-kurus. Gitu. Makannya juga apa? Kayak kemarin ada pasien saya tanya, Bu, Ibu makannya apa? Ternyata makannya apa? Daun singkong, Dok. Saya makannya tiap hari daun singkong, daun pepaya. Pantesan dia bilang, dia sakit kalau infeksi aja, penyakit infeksi, bukan penyakit jantung atau darah tinggi. Nggak ada penyakit gula, nggak ada darah tinggi, nggak ada kolesterol, cuma penyakit infeksi. Jadi di kota kecil kematian karena kematian biasanya karena infeksi lebih kecil ya? Ya, hampir nggak pernah ada. Karena peralatan kedokteran kurang canggih. Ya, Tuhan sudah ada bagiannya untuk orang-orang ini. Ya justru kita orang-orang kota yang banyak kena stroke, banyak kena jantung.
karena pola makanan segala macam. Tadi saya nanya itu dok, karena gini, kalau pendeta doain orang sakit dan orang itu sembuh, pendeta juga harus kasih kreditnya kembali kepada Tuhan, bahwa yang nyembuhin Tuhan bukan pendetanya gitu. Kuasa Tuhan bekerja melalui pendeta tersebut ya. Nah pemirsa, apakah Anda memerlukan bantuan doa maupun konseling? Jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim doa dan konseling kami siap membantu Anda. Seperti seorang wanita ini dari Padang yang mengirimkan SMS beberapa saat yang lalu agar didoakan supaya segera punya anak karena sudah 6 bulan menikah dan belum juga dikaruniai anak. Setelah kami doakan, 3 minggu kemudian ia memberikan kesaksian kepada kami melalui SMS. Shalom, good news, puji Tuhan. Allah itu dahsyat dan ajaib. Doa Bapak Ibu dijawab Tuhan dengan tanpa menunda-nunda. Saya sudah positif hamil. Luar biasa Tuhan kita, thanks God. Thanks banget buat hamba-hamba Tuhan di Good News tetap eksis selalu. Puji Tuhan. Kalau Tuhan dapat menjawab pergumulan doa saudari kita itu pasti Tuhan juga dapat menjawab pergumulan doa Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Kita tahu firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata bahwa Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan yang lain kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Ikuti dan hadirilah SKGI 2012, Seminar Kesatuan Gereja Internasional dan Billion Soul Summit pada tanggal 24 sampai 27 Juli 2012 di Graha Betani Nginden, Surabaya. Info seputar SKGI 2012 silakan menghubungi di nomor telepon 031 593 6880. Anda masih menyaksikan Good News Program bersama kami dalam Between Faith and Science. Kembali kepada Dr. Dasaat nih. Dok, jadi gimana menurut dokter nih ya, untuk meningkatkan potensi dokter-dokter muda yang ada di Indonesia ini, ya, Dok, supaya bisa bersaing dengan dokter-dokter yang ada di luar negeri gitu? Kita lihat dari pelajaran bahwa di luar negeri kenapa mereka maju. Walaupun mereka tidak mengakui bahwa mereka itu menerima Yesua sebagai Tuhan mereka, tapi ajas-ajas yang mereka lakukan adalah ajas-ajas sesuai dengan ajaran Kristen. Contohnya teamwork, jangan iri, bekerja sama, kasihilah pasienmu seperti dirimu sendiri, kasihilah pasienmu seperti dirimu memang sendiri. Memang ada dok? Nggak ada lah. Maksudnya di luar negeri memang diajarin dia mengasihi. Walaupun saya bilang dia nggak percaya sama Yesus Hamasiah, ya kebanyakan dia orang Israel, tapi dia mengasihi pasiennya. Saya melihat profesor saya ketika pasiennya meninggal dia menitikkan air mata, menangis tersengguk-sengguk di dalam kamar. Saya juga di situ hati saya tersentuh. Berarti dia sudah seperti Alkitab menyatakan Tuhan menaruh Taurat di hati setiap manusia. Jadi tinggal manusianya itu sendiri mau kembangkan atau enggak. Ya kembali lagi kalau kita terus ke arah begini, kita penuh dengan iri hati, ya saling berantem di dalam kandang. Kapan maju-majunya? Kita lihat begitu banyak pasien kita berobat kemana? Ke Malaysia, ke Singapura. Tidak ada orang pasien Malaysia berobat ke Indonesia.
pasien Malaysia berobat ke Singapura? Nggak ada. Mungkin ada, Dok. Pada waktu misalnya kena serpian bom misalnya. Itu ada kan. Orang Australia banyak, Dok, waktu itu. Demam berdarah. Mereka nggak ngerti demam berdarah. Nyamuknya beda. Nah, jadi spirit of Yesua, spirit dari Tuhan ini harus kita hidupkan. Ya. Supaya negara kita maju. Tadi dokter mau memberikan contoh dari pemenang Oh iya, Nobel. kita bilang misalnya pemenang Nobel ini. Nah, kita lihat, pemenang Nobel kita lihat dari bangsa mana ini. Yang kebanyakan orang Israel dia menang. Kenapa? Karena memang itu sudah janji Tuhan. Nah, kalau kita mau mempunyai otak seperti mereka, ya, kita mau punya, kita bilang ada ini di ayatnya di Galatia 3 29 ayat 14 ya. Yesua HaMasyiah telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu terjadi pada saya. Saya waktu kecil saya menerima dia. Akhirnya saya menjadi juara terus di sekolahan. Tadinya saya nggak mengerti. Saya nggak mengerti ayat ini. Tapi ketika saya merenungkan kenapa saya bisa selalu unggul, ternyata berkat ini udah sampai pada saya. Jadi artinya orang-orang yang di kota-kota besar, orang-orang yang di kota kecil, kalau mereka sungguh-sungguh mau sekolah dan kemudian mencari Tuhan sungguh-sungguh, mereka akan hidup mereka akan diberkati secara luar biasa. Ya, mereka akan pintar. Seperti Anda hari ini. Oke, puji Tuhan. Terima kasih sekali, Dok, atas waktunya. Kami sangat diberkati sekali. Terima kasih atas semua ilmu yang hari ini kami bisa belajar untuk mencegah stroke dan sakit jantung. Amin. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Yakobus pasal yang kedua. Kita melihat ayat 14, 17, dan 18. Yakobus pasal yang kedua, ayat 14, 17, dan 18. Firman Tuhan berkata, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pun pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Hari ini kita berbicara antara between faith and science, antara iman dan pengetahuan. Di dalam kehidupan kita, saya percaya di akhir zaman ini, Tuhan sudah memulihkan banyak sekali hal. Kalau kita lihat di gereja-gereja, pujian, penyembahan sudah dipulihkan. Sekarang ini Tuhan sudah memulihkan, teknologi sudah mulai banyak masuk ke dalam gereja-gereja. Nah, hari ini kita berbicara khususnya dalam hal bidang medis. Nah, kita percaya pemulihan yang sedang Tuhan lakukan ini dalam semua aspek kehidupan manusia. Saya melihat bahwa saat ini anak-anak Tuhan sedang membawa untuk kita itu masuk dalam suatu keseimbangan, ya. Jadi pada zaman dahulu kita melihat orang hanya berteguh kepada iman, ya. Mereka hanya berteguh kepada iman, hanya berdoa saja, hanya berharap kepada Tuhan. Tapi mereka nggak tahu mewujudkannya bagaimana, karena waktu itu waktunya belum sampai, teknologinya belum sampai ke sana. Nah, kemudian ada waktu berikutnya, orang kemudian mulai capek dengan iman, dan kemudian mereka mulai berkata, sekolah saja, pekerja yang keras, cari uang, kamu nggak usah berbicara masalah iman. Nah, kemudian mereka mulai nggak seimbang dari satu iman, kemudian mereka berpindah menuju ke perbuatan. Nah, sekarang ini ada satu fenomena yang sangat menarik, bahwa di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan sedang terpanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang seimbang. Katakan bersama dengan saya, menjadi orang-orang yang seimbang. Bagaimana dengan keluarga Anda? Sekarang waktunya untuk kita harus tahu bahwa firman Tuhan mempunyai tugas sebagai fondasi dasar daripada kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan, tanpa Tuhan Yesus, kehidupan seseorang tidak akan mempunyai arah yang jelas. Ini nomor satu. Kita tahu firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan yang lain kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Jadi artinya kita tahu manusia hidup di dunia ini, semua sifatnya adalah sementara. Semua kekayaan yang kita punya sifatnya sementara. Kepopularan kita sementara. Kekayaan kita sementara. Istri kita sementara. Suami kita sementara. Anak-anak kita sementara. Artinya setiap manusia yang mendengarkan suara saya, termasuk saya sendiri, suatu kali kita akan mati. Jadi firman Tuhan memberikan satu konsep keselamatan yang jelas. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, akulah keselamatan, akulah roti kehidupan, akulah air yang hidup. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus saja. Katakan amin bersama dengan saya. Jadi hari ini kalau Anda masih bimbang, Anda hanya masih berfokus kepada pekerjaan, pada uang, pada popularitas, pada kesehatan saja, saya percaya waktunya sekarang kita untuk membalikkan ini. Kita prioritaskan Tuhan di tempat yang nomor satu. Ya, Yesus Kristus sebagai keselamatan kita, sebagai pondasi dasar kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan ini terjabarkan semua nilai-nilai, cara-cara kehidupan yang baik
dan benar. Tetapi kemudian pada saat sekarang ini, setelah kita mengenal firman Tuhan, waktunya juga kita untuk mempraktekkan. Banyak orang-orang yang berkata bahwa aku hanya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan. Jangan pemirsa sekalian, waktunya sekarang untuk mempraktekkan. Di ayat 18 tadi dikatakan bahwa pada waktu kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak hanya beriman tapi tanpa perbuatan, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Tahukah Anda bahwa pada akhir zaman ini, mungkinkah Tuhan sedang membawa kita masuk ke tempat-tempat yang dimana Injil tidak dapat diberitakan dengan bebas, ya. Mungkin di tempat Anda bekerja, mungkin di tempat anak-anak Anda sekolah, mungkin di mana Anda tinggal. Injil nggak dapat diberitakan dengan bebas. Tetapi tahukah Anda bahwa melalui kehidupan Anda, orang lain dapat melihat bahwa Anda adalah anak Tuhan. Melalui kehidupan Anda, bagaimana Anda memperlakukan istrimu, bagaimana Anda memperlakukan suamimu, memperlakukan anak-anakmu, bagaimana Anda bertanggung jawab di dalam pekerjaan ini, bagaimana Anda menghadapi setiap masalah keuangan, masalah kehidupan. Di sana tercermin firman Tuhan itu akan diberitakan melalui perbuatan-perbuatan Anda yang penuh dengan muatan iman. Haleluya. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjawab kehidupan Anda. Siapapun Anda yang hari ini sakit, jangan malu untuk pergi ke dokter. Ya, tetapi nasihat kami adalah jangan cuma pergi ke dokter. Yesus Kristus pada waktu dia menghadapi orang sakit, dia tumpang tangan. Firman Tuhan mengatakan dengan bilur-bilur Kristus orang-orang yang sakit disembuhkan. Semua masalah di dalam dunia ini tidak ada lain jawaban yang lebih baik daripada berserah kepada Tuhan. Ayo mari kita menjadi orang-orang yang seimbang dan saya percaya hidup Anda akan dirubahkan. Maukah Anda menerapkan apa yang firman Tuhan katakan? Kalau Anda mau, saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Aku berdoa Bapak di dalam nama Yesus. Tuhan, aku serahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Terutama mereka yang hal ini mengalami sakit Tuhan. Mereka yang mengira bahwa Engkau memberikan mereka tulah. Dengar baik-baik pemirsa. Tuhan Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit Anda. Semua kutuk Anda di atas kayu salib. Sekarang juga angkat tangan Anda. Aku ikat semua sakit penyakitmu. Aku ikat kesialanmu. Aku ikat kehancuran hidupmu. Sakit penyakitmu. Di dalam nama Yesus. Aku melepaskan kesembuhan. Dengar baik-baik. Melalui bilur Kristus. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Tirukan saya. Katakan. Melalui bilur Yesus aku sembuh. Sambil minum obat Anda. Pemirsa katakan. Tuhan, Engkau pakai obat ini untuk menyembuhkan aku yang sakit. Terima kesembuhan. Terima pemulihan dalam keluargamu. Terima pemulihan dalam hal keuanganmu. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang baik. Kami puji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin. Terima kasih. Amin. Pemirsa, kami telah tiba di penghujung acara Good News hari ini ya. Kami ingin pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Kami akan kembali lagi bersama dengan pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di stasiun TV hari jam yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, kami mengucapkan sangat terima kasih atas setiap hal yang telah Anda lakukan dalam support, baik dalam hal doa ataupun keuangan kepada pelayanan kami, dan banyak hal yang telah kami lakukan bersama-sama dengan Anda. Jangan lupa untuk selalu klik di website kami yang ada di www.anugerah.net, dan Anda bisa ikuti kami baik di Twitter ataupun di fanpage kami di Facebook. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.